Gambar saya apa patah-patah Pak Joko? Ini suaranya Pak Febri terpatah-patah itu. Patah-patah ya? Masih Iya, patah-patah Pak? masih Cek, sih, cek. Mas. Ini saya sudah ganti kuota padahal Oh, dari sudah, WiFi tadi. sudah. Ini sudah, Sudah nggih? sudah jelas. Sudah muncul Bapak Ibu PowerPoint-nya? Sudah. Ya, Sudah ya. Muncul. sudah. Sebentar saya full screen dulu. Belum muncul ya Pak? Sudah, Mas Sudah nggih Pak? Febri, Pak Febri sudah. Baik, baik. Nah, ini baru full screen ini. Sampun nggih. Sampun, sudah. Jadi begini nggih Bapak Ibu, hari ini kan sudah dapat materi literasi, kemudian model-model Model pembelajaran. pembelajaran. Ini saling terkait nggih Bapak Ibu nanti sampai skenario pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Jadi mungkin kalau ada setiap materi itu ada tugas, itu kami gunakan sebagai bukti Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya dikirim ke komponen 2. Tapi insya Allah tugas dari masing-masing materi tersebut itu mirip-mirip. Jadi panjenengan bisa copy paste di folder-folder yang ada yang kami share itu Bapak Ibu nggih. Jadi setiap kelompok itu menggunakan topik yang sama. Begitu. Jelas nggih Pak Joko suara saya? Bu Dia, jelas suara saya nggih? Jelas, Pak Febri. Siap, siap. Saya lanjut berarti. Jadi mata pelatihan kita hari ini Bapak Ibu yaitu desain pembelajaran literasi terintegrasi pada jenjang MI, MTS, dan MA. Nah, ini alur pelatihan pada mata pelatihan terakhir hari ini, Bapak Ibu, dari pendahuluan, kemudian ilustrasi, mencermati capaian pembelajaran dan capaian kompetensi, kemudian mengembangkan desain pembelajaran, terakhir refleksi. Ini ada gambar Bapak Ibu, kita brainstorming dulu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kedua gambar di atas terkait dengan proses pembelajaran? Mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan pengalaman jenengan ketika melaksanakan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman dalam mengelola kelas, Bu. Bapak Ibu daripada saya gitu, di madrasah. Mungkin ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Bisa raise hand. Ibu Meli Tiana ada ya Bu? Standby Bu. Halo Bu Meli. Bu Meli dari MTS Al-Fatah. Bu Afia Zuhro dari MTS Islamiyah Widodaren. Standby nggak Bu Afia Zuhro? Keduanya kelihatannya nggak standby itu, mati semua. Mau Mas. Oh, off cam semua ya Pak Joko ya? Oke, off cam Bu, semuanya. nggih. Bu Ririn, MTS Al Karomah Beringin. Ada nggak Bu Ririn? Halo, Bu Ririn. Bu Ririn Bu, izin kelihatannya Pak Febri Bu izin Yuli jemput ada. anaknya. Oh, satu madrasahnya Bu Ririn, Bu Yuli. Nggih.
Kemana Bu Yuli? Bu Ririn? Guru pengen jemput putranya. Oh, jemput putranya kayak. Nggih, Bu Yuli, saya boleh minta tolong. Ini di slide presentasi ada dua gambar, Bu Ririn. Jadi, apa yang Ibu Ririn Bu pikirkan tentang Yuli. kedua gambar, Bu Yuli, ngapunten, Bu Nggih, Yuli, dari kedua gambar tersebut terkait dengan proses pembelajaran, Bu Yuli. nggih. Mohon maaf nanti kalau ada kekurangan atau salah nggih, Pak. Menurut saya Oke, Bu. yang gambar pertama itu kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outing kelas. Nah, itu di sebuah candi ada seorang guru atau tutor yang menjelaskan tentang apa ya? Apa itu tentang sejarah candi. Jadi langsung pembelajaran langsung ke apa itu ke- kenyataannya. Terus yang kedua itu kayak proyek. Jadi anak dibuat dalam beberapa kelompok. Satu kelompok ada 4 anak yang diberi tugas untuk apa itu gambar pahlawan kayaknya, menjelaskan tentang gambar pahlawan. Terus Sampun, Bu yang Yuli. kedua, oke, udah. Kalau Bu Yuli ketika di kelas itu pernah Bu Yuli melakukan inovasi seperti dalam gambar atau inovasi lain mungkin Bu Yuli? Mungkin saya bisa diceritakan. Kemarin itu pernah karena saya ini juga ngajarnya apa itu seni budaya. Seni budaya itu kemarin di materi ada mendesain. Itu saya langsung jadi dari pemberian materi pertemuan berikutnya itu anak-anak langsung saya ajak untuk membuat batik. Batiknya itu batik sederhana dari bahannya kain kain katun warna hitam, terus menggunakan daun-daun yang ada di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah yang bentuknya unik, terus dibuat apa itu batik semprot. Jadi menggunakan bahan alam seadanya sederhana terus sudah disemprotkan baiklin gitu. Sangat antusias nggih Bu Yuli anak-anak itu Oke, kalau itu langsung anak-anak senang sekali itu. senang sekali gitu. Jadi Oke, itu kan ada kemarin memang 2 minggu sebelumnya itu kan sudah saya kasih tahu nanti di bab ini materinya membuat batik. Nanti kayak kalian mau saya ajak membuat batik sederhana gitu. Terus nanti bahan-bahannya mulai dari kain, baiklin, terus daun-daun itu nanti biayanya juga murah dan ramah lingkungan gitu. nggih nggih, leres nggih. Ya, terima kasih Bu Yuli atas cerita Oke. inovasi dalam pembelajaran di kelas. Ya, jadi anak-anak itu cenderung ingin pembelajaran yang langsung ke lapangan ya Bapak Ibu. Dan di kurikulum Merdeka itu kan ada program P5. Di situ mungkin anak-anak sangat antusias ya. Nah, dalam P5 itu juga bisa kita ATM ya Bapak Ibu. Kita amati, tiru, modifikasi bisa menjadi pembelajaran yang dikaitkan dalam mata pelajaran. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Yuli tadi bahwa anak-anak ketika diberikan model pembelajaran bisa langsung ke lapangan atau dengan project based learning itu sangat antusias Bapak Ibu. Nah, dalam mata pelatihan ini Bapak Ibu bermanfaat untuk pertama menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, kemudian yang kedua agar arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Ketiga, membantu guru atau pendidik untuk berpikir secara terstruktur. Kemudian keempat, memaksimalkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Ini tujuan kegiatan pelatihan kali ini, Bapak Ibu. Yang pertama, memetakan target kompetensi, kemudian mengembangkan tujuan dan indikator pembelajaran, mengembangkan tema, materi, media, dan model pembelajaran. Yang terakhir, menyusun desain pembelajaran untuk penguatan literasi
terintegrasi sesuai jenjang masing-masing. Ini untuk membantu nggih Bapak Ibu. Mungkin tadi ada tugas lembar kerja dari Bu Aida tentang model pembelajaran. Ini juga bisa digunakan sebagai pedoman atau tadi saya sudah share di grup kelas itu juga sudah ada capaian kompetensi kompilasi nggih Bapak Ibu dari setiap literasi itu ada. Nah, kita langsung ke MTS nggih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Jadi di lingkungan Madrasah Pak Bima itu berada di wilayah pesisir dan sering terdampak banjir rob. Guna mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menanam mangrove bersama-sama. Namun kebijakan tersebut mendapat penolakan dari warga setempat karena dirasa dapat mengganggu ekosistem pesisir. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, Pak Bima terinspirasi untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan stimulus problematik lingkungan setempat. Berdasarkan kondisi tersebut, jawablah pertama, tentukan capaian pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan materi di atas. Yang kedua, bagaimana saran Bapak Ibu kepada Pak Bima untuk melaksanakan pembelajaran terintegrasi, literasi terintegrasi. Mungkin ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu, dari teks yang ada di layar. Kira-kira capaian pembelajarannya itu sesuai dengan mata pelajaran apa dan materi di atas, Bapak Ibu. Bu Lailatul Istighfarin, standby nggih, Bu Lailatul. Halo Bu Lailatul. Iya, Pak. Sampai. Bu Laila, saya minta bantuan Bu Laila untuk menentukan CP yang sesuai dengan mata pelajaran dan materi di atas. Bagaimana saran Bu Laila kepada Pak Bima untuk melaksanakan pembelajaran literasi terintegrasi? Ya, saya akan mencoba ya, Pak. Nggih, Mencoba monggo Bu Laila. tentukan capaian pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan materi di atas. Capaian pembelajarannya sepertinya tentang cara penanaman mangrove itu eh, agar masyarakat sekitar itu bisa eh, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman cara menanam mangrove itu agar mengetahui manfaatnya itu yang lebih banyak daripada dampak negatifnya. Bagaimana saran Bapak atau Ibu kepada Pak Bima untuk melaksanakan pembelajaran terintegrasi literasi? Sarannya adalah memberitahukan kepada masyarakat itu bahwa lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatif dari penanaman mangrove. Mungkin seperti itu pemahaman saya, Pak. Mohon Kalau maaf. iya Bu Laila, kalau mata pelajarannya kira-kira masuk ke mapel apa Bu? Niki Bu. Sepertinya ini mapel sains ya, karena berkaitan dengan alam, lingkungan sekitar. Sepertinya. Bis- Bisa mapel apa Bu? Sains itu kan ada mapel biologi nggak Bu? IPA. Iya, Iya IPA bisa di MTS IPA IPA nggih? Iya sepertinya. IPA. Kemudian kalau Iya. terintegrasinya Bu Lela, kira-kira IPA dengan mapel apa Bu Oh, kaitannya? bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia Ya bisa sama bahasa itu. Indonesia Bu. Kemudian Ya, mapel yang lain ada sosial lagi Bu? budaya. Ya bisa IPS Sosial juga bisa budaya. ya Bu ya. Oke Iya, betul IPS. karena Jadi dampak dari banjir rob itu. oke betul. Oke terima kasih Bu Lela. Iya, Kemudian Bu sama-sama, Pak. Nelly Jamilatul Mahmudah. Bu Nelly. Halo Bu Nelly. Iya, Pak.
Mungkin Bu Nelly bisa memberikan pandangan lain dari teks yang ada di layar, Bu Nelly. Menurut saya untuk capaian pembelajaran ini mapelnya IPS IPS bisa ya, Bu. bisa terintegrasi dengan IPA juga bisa. Terus hmm, dan matematika. CP-nya itu kira-kira peserta didik dapat Ya, peserta didik ini diajarkan bagaimana caranya untuk memahami lingkungan, memelihara, melestarikan lingkungan agar eh, suka menanam pohon agar tidak terjadi banjir rob. Dan untuk lingkungan pesisirnya juga diberi literasi bagaimana tentang keunggulan atau manfaat dari menanam menanam hutan, menanam pohon agar tidak terjadi lagi banjir rob. Mungkin seperti itu, baik, Pak. baik. Terima kasih Bu Nelly. Ya, Ya betul sama-sama. Bapak Ibu tadi pendapat pandangan dari Bu Lela dan Bu Nelly mengenai desain pembelajaran literasi terintegrasi pada jenjang MTS. Ini bisa dikaitkan dengan mapel IPS, kemudian IPA, kemudian eh, bahasa Indonesia tadi. Nggih. Jadi misalkan mungkin bisa ditambahkan jika mangrove juga tidak selamanya berdampak positif. Mungkin kandungan air laut atau tanah itu bisa menurun, nggih. Jadi penanaman mangrove juga tidak selamanya positif itu bisa ditambahkan di teks ini, Bapak Ibu. Nah, yang ini jenjang MA, ini sebagai contoh aja Bapak Ibu, nggih. Kalau tadi MTS ini MA. Ini mapel biologi mengajar pada fase E ya dengan materi pemanfaatan bioteknologi. Ini kita skip aja ya Bu karena Bapak Ibu mengajar pada jenjang MTS tadi. Nah, di sini ada mengembangkan desain pembelajaran literasi terintegrasi. Pertama, memilih mata pelajaran sesuai jenjang, kemudian mengidentifikasi dan memetakan capaian pembelajaran dan capaian kompetensi. Kemudian mengembangkan tujuan dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian menentukan tema madrasah ramah lingkungan, yang terakhir mengembangkan materi pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan media pembelajaran, kemudian menentukan model atau strategi pembelajaran, dan mengembangkan skenario pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen dan lembar kerja peserta didik, selanjutnya mengembangkan pendalaman dan pengayaan, terakhir menentukan instrumen penilaian. Nah, nanti untuk tugas-tugas sampai hari Jumat ya Bapak Ibu, itu bisa dengan topik yang sama, jadi tidak perlu mengulang dari pertama ya Bapak Ibu, karena tugasnya itu mirip-mirip, tinggal dilengkapi dengan template yang tersedia. Nah, di sini ada mengidentifikasi dan memetakan target kompetensi antara CP dan CK. Kemudian ada bagian yang saling terkait nih Bapak Ibu, itu yang disebut CP yang terintegrasi CK. Jadi guru harus kreatif dan inovatif dalam menemukan benang merah antara literasi yang ingin diintegrasikan dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian mencermati CP, kemudian menghubungkan dengan CK literasi yang hendak diintegrasikan, kemudian dalam mengintegrasikan mapel dengan literasi diakmi,
Tidak harus keempatnya, boleh minimal 2 literasi atau lebih jika bisa diintegrasikan. Jadi tidak harus 4 nggih Bapak Ibu, tapi minimal 2 itu harus ada. Misalkan literasi numerasi dan literasi sains itu juga bisa Bapak Ibu. Ini CP mapel dengan CK berdasarkan kompetensi. Ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Literasi membaca itu di CK3 ada menemukan dan mengakses konten teks informatif. Kemudian literasi numerasi merepresentasikan objek atau situasi matematika, konten, statistik, dan peluang. Kemudian literasi sains, CK3 menggunakan berbagai bentuk representasi data, kontennya sistem kehidupan. Terakhir, literasi sosial budaya, CK3 menunjukkan dan menjelaskan konten, komitmen kebangsaan. Jadi mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini mengembangkan tujuan dan indikator pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi di CP dan CK, kalau CK itu ada kompetensi, konten dan konteks, kemudian tujuan pembelajaran, nanti sampai kepada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian mengembangkan tema, materi, dan media pembelajaran, isu-isu yang bisa dipilih ya Bapak Ibu, berdasarkan tema madrasah ramah lingkungan. Salah satu strategi dalam mengembangkan materi adalah membuat bagan materi, kemudian memilih materi yang esensial. Kemudian media pembelajaran literasi yang baik adalah mampu mengeksplorasi atau merangsang keingintahuan peserta didik. Kemudian model-model yang ada ya Bapak Ibu itu ada tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Bu Aida ya, problem based learning, discovery based learning, kemudian ada project based learning, inquiry learning. Kemudian yang sering kita pakai di AKMI itu log R ya Bapak Ibu, dari literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi yang terakhir. Nah, untuk kegiatan refleksi dan pemahaman, bagian mana pada kegiatan kali ini yang paling mungkin segera diterapkan di kelas Bapak Ibu? Ini sebelumnya sebenarnya ada ini Bapak Ibu, nggih, slide di mana kita itu berdiskusi. Ini belum muncul sebentar. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mempercepat waktu Bapak Ibu, di grup kelas itu sudah saya share lembar kerja desain pembelajaran ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa diskusi per kelompok 15 menit. Mungkin nanti ada perwakilan untuk presentasi sesuai dengan topiknya masing-masing. Boleh dengan topik sebelumnya ya Bapak Ibu. Itu tinggal disesuaikan dengan LK atau template lembar kerja desain pembelajaran. Suara saya terdengar nggak Pak Joko? Terdengar, Pak Febri, terdengar. Nggak, tidak putus-putus nggak Pak? Ini agak Nanti putus-putus, ada Mas. Oh, cek cek jelas Pak Joko? Jelas, jelas, Pak Jelas Febri. nggih?
Saya buat breakout room-nya dulu nggak, Bapak Ibu? Oh iya, silakan Mas. Sudah muncul Bapak Ibu breakout room-nya? Monggo Bapak Ibu bisa join ke kelompoknya masing-masing lewat breakout room tersebut. Ya, ini tuh lembar kerja. Lembar kerja Suruh kita ke room toh, aku nggak bisa loh. ya. Bu, siapa Bu yang nggak bisa ke breakout room? Iya, Bu. Bu Laila bisa Bu? Kalau Belum, pakai Pak, belum ikut apa? masuk room. Tapi Belum bisa ada masuk Bu. room. Belum, ini masih eh Jadi kan apa itu kelompok berapa Bu? saya kelompok 4. Ini 4 kelompok ya. yang sama tadi kan? Nah, ini sudah muncul ya. Muncul, Pak. Kalau Bu Yuli kelompok berapa Bu? Saya kelompok 3, Pak. Pak Dewi, Bu Saya Dewi juga belum, kelompok Pak. 3 nggih? Saya juga belum, Pak. Kelompok 3, Pak. Sebentar Kelompok Bu. 1, Pak. Bu Dewi mana ya Bu Dewi namanya ini? 3. Join 3. Bu Dewi bukan sudah ada di situ breakout room-nya Bu? Belum ada nggih? Belum, Pak. Kalau Join Bu 3 biasanya. Oh di sini nih Bu Dewi. Kelompok 1, Pak. Dari tadi saya belum bisa masuk. Yang kelompok 1 sinten Bu? Oh iya. Saya, Bu, Pak. Bu siapa namanya? Bu Ani. Bu Hani. Bu Dewi sudah nggak Bu? Sudah ada room 3 di situ Bu. Pak, saya kelompok 2. Kelompok 2. Belum. Bu Dwi Wahyu kelompok 2 nggih? Nggih, kelompok 2. Saya kelompok 3, Pak. Bu Meli kelompok 3. Iya. Bu Yuli kelompok berapa Bu? Bu Meli sudah nggih? Bu Hani Ya, kelompok berapa Bu? 1. Kalau nggak salah. Bu Afiat Zuhro? Bu Ria Isti? Bu Yuli sudah ya nggih? Kelompoknya? Bu Husnul Khotimah? Bu Lina Arafatu Zahro? Bu Ria? Terdengar Bu? Bu Ria kelompok berapa? Bu Ria Isti? Halo Bu Ria? Speaker. Saya kelompok 3, Pak. Kelompok 3 nggak Bu? Iya. Silakan diklik room 3 itu Bu. Sudah saya assign kelompok 3. Ada nggak ya Bu Ria? Aku dari TV.
Bu Dwi Wahyu kelompok berapa nggih? Orang wajib kan Bu gitu, Pak. Lina kelompok berapa Bu Lina? Saya Pak, Dwi Wahyu kelompok 2. Oh Bu Dwi kelompok 2 nggih. Iya, nggih. Sudah masuk ke kelompoknya Bu? Oh ya, benar Pak. Kelompok 2 ya. Kelompok deh. Berarti ya belum dapat kelompok ya Pak? Sinten Bu Lina. Ya Bu Lina. Saya masuk kelompok 4 nggih Bu? Iya Pak. Pelajaran Sesuai tema materi pembelajaran, Pak. nah, berarti nganu nggih salat jenazah nggih. Jenazah. Heeh. Guru. Sasaran C. Pak Febri. Halo Pak Febri. Pak Joko, Iya, gimana Pak Joko? Febri, maaf. Nggih, Ini siap. anggota kita ada yang salah masuk kamar, Pak Febri. Kurang satu. Bu Sinten. Bu Dewi Sobria. Oh, Bu Dewi kelompok 2 ya? Satu. Satu nggih. Satu Oh, kok. nggih. Nah, ya. Oke, sebentar Pak Joko. Tapi tidak ada kendala nggih Pak Joko? Hampir mirip-mirip tugasnya dengan tidak ada kendala nggih. Dalam LK itu jelas nggih Pak Joko? Ya, insya Allah ini masih dalam progres. Siap Pak Joko. Sebentar, saya kembali. Iya. Saya itu bingung Pak Febri. Saya itu dengan teman-teman itu sebenarnya kelompok 1 atau kelompok 3 karena kan pada waktu kemarin di grup JTI itu kan saya itu kan bilang sama teman-teman silahkan didata dulu seperti itu. Okay. Nah, teman-teman itu kan ada yang sudah bilang kelompok 1, kelompok 2, kelompok kan udah. Yang belum itu kan kelompok 3 sama 5 ya. Saya bilangnya kelompok 3. Di dalam tugas-tugas yang kami kirim itu loh Pak Febri. Tapi nggak apa-apa ya Pak Febri? Nggak apa-apa sih Pak. Itu fleksibel ya Pak. Yang penting ada portofolio dari panjenengan mengerjakan tugas dan ada namanya Pak. Iya, kan itu ada nama kelompoknya kan ada. Iya. Oh ya udah kalau tapi kalau mau disepakatin enggak apa-apa karena kan besok itu masih ada skenario ya Pak dan RTL supaya tidak bingung mungkin kelompoknya tetap pada kelompok yang sama mungkin Pak. Iya. Lah ini loh Pak Febri kalau mohon maaf ini kalau dilihat di kelas AKMI JTI 2044 ini kan kelompok 1 itu Bu Apri Winda, dia Niki terus. Kelompok 2 kan yang ada di bawahnya itu. Oke Pak. Lah saya kan bilang lah ini saya nggak kelompok berapa ini lah. Teman-teman bilang ya kelompok 3 gitu lah. Nggak apa-apa Pak Joko, iya. Nanti di skenario bisa dengan kelompok yang sama nggak apa-apa. Oke, siap. Tinggal meneruskan nanti Pak ini. Bedanya kalau di skenario nanti ditambahkan sintak-sintaknya dengan lengkap nanti. Oke, siap. Ini tadi yang beda cuma pada waktu mata pelajarannya narasumbernya Gumila. Kita terpisah kelompoknya berbeda. Tapi kalau Pak Febri, Bu Aida, terus Pak Ahmad itu satu kelompok semua terus.
Itu Bu Mila apa bentuk kelompok sendiri Pak Joko? Enggak. Memang enggak Iya, sengaja nggih. Iya. nggak sengaja kelihatannya tadi. Oh, enggak Jadi, sengaja nggih. jadi belum, mungkin beliaunya tidak tahu kalau sudah ada kelompok yang Siap, nggih. sudah terbentuk sebelumnya. Nggih. Oke. Mohon bantuan Pak Febri nggih, Siap, Bu siap Pak Dewi Joko. dimasukkan ke sini nggih. Siap. Saya pindah ke kelompok lain sebentar nggih. Nggih, nggih, nggih. Pak Monggo. Febri, Di- mau tanya, bedanya CP dengan CK itu gimana, Pak? Bu Endang, kalau CP itu kan tujuan pembelajaran seperti kita mengajar di kelas itu ya Bu ya. Kalau CK itu yang kemarin kita bahas dalam proyek AKMI ini Bu. Iya. CK itu. Iya, iya, iya. Ada kalau di Sosbud itu ada CK 1 sampai CK 9. Kalau di Sains itu apa Bu kemarin ya? Eh Masih ingat Bu? Sains itu kemarin. Kalau membaca kan ada yang kemarin Pak Ahmad ini ya apa? eh Konsep-konsep mengenai membaca, memahami itu ya kalau literasi membaca itu. Itu yang tadi ada tabel yang saya share tadi di layar Bu untuk membantu menuliskan itu CP dan CK. Kalau yang kompilasinya ada saya share di kelas Bapak Ibu di grup WA kelas. Itu lengkap Bapak Ibu. Tinggal memindahkan. Sebentar Bu, saya memasukkan ini Bu Dewi tadi ya. Nggih, 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 Bu Dewi. Sebentar Pak. Bu Dewi. Penghitungan Ya. zakat. Sedangkan CK-nya, nah sebentar, tujuan pembelajaran dulu. Oh ya, TP Tujuan ya. pembelajaran itu kayak dulu namanya indikator gitu ya? Iya, berarti Yang tadi yang ada ABCD tadi berarti tujuan Iya. pembelajaran. Dengan kelompok, dengan metode kelompok, dengan diskusi kelompok, siswa mampu menghitung zakat Peserta dengan didik. baik dan tepat. Lancar Bapak Ibu nggih? Iki lho Pak, iki mau apa materi? Wis kon Bu gawe Afia Zuhro, Aduh, lancar Bu? mboten Pak. Umat Ada yang bisa dibantu Bu Afia Zuhro? aku martek izin aku. Bu Meli bagaimana Bu? Masih nyari, Pak. Topiknya sudah ditentukan. Menggunakan materi sebelumnya nggak apa-apa Bu, yang model-model tadi materinya kan ada ya Bu ya. Ini Pak, masalahnya gini, ini kelompoknya katanya bingung semua, Pak. Yang Bu Zuhroh itu tadinya kelompok berapa, itu kelompok berapa. Yang di kelompok 3 itu saya sama Bu Meli. Yang satunya mau melahirkan katanya besok, Pak. Yang satunya Bu nggak Nisa tahu ya. nomornya di Nggih. bingung niki Pak ini, Pak. No, Pak. Nggak apa-apa Bu, kalau kelompok fleksibel, yang penting namanya di kelompok ini nanti dituliskan ya Bu di LK-nya itu nanti supaya sebagai bukti portofolio ke komponen 2 Bu. Ya gitu. Iya, Pak. Begitu Bu. Ini soalnya gurunya ngajarnya macam-macam, masih bingung mau yang dipilih yang mana, ngoten. Oh iya betul Bu, disepakati dulu Bu Nelly. Nggih. Kalau LK-nya nggak ada problem ya Bu, jelas nggak Bu?
Belum dibuka, Pak. Oh, belum dibuka. Monggo, monggo dibuka, Bu. Jenengan Oke, bisa bentar. pakai G. Wira. Duh, weh. Nganune sapa yang Karena catet siswa, sik, Bu? ya ya ya, pas entek waktu nih. Bu, gak ngerti. Ya, Ngapunten Bu apa nih, Dia, Bu? ndak ada kendala nggih, Bu? Mboten, Ada Pak. Pak Febri. Ndak apa-apa, Bu, ndak apa-apa. Mboten. Terus saya ngetek Oke, konsentrasi. dilanjut, Bu. Kaget nih. G. Sampai mana tadi Bu Ayu? Aneh meningkatkan jiwa berwirausaha. Karena siswa diajarkan untuk membuat produk. Karena siswa diajarkan untuk membuat Ya, Ini ya, termasuk. Kalau 6 Ini termasuk membaca. Penasaran kompetensinya. Berarti Bu Husnul Khotimah. Assalamualaikum Bu Husnul Khotimah.
Sudah masuk semua nggih Bapak Ibu? Suara saya terdengar jelas nggih Bapak Ibu? Sudah, Pak Febri sudah terdengar jelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada perwakilan kelompok yang ingin menjelaskan, bisa di share screen. Pak Joko sudah saya jadikan co-host nih, Pak Joko. Kalau ada teman yang ingin membagikan layarnya, satu kelompok saja Bapak Ibu karena waktunya sudah mau jam 1 ini, kurang 25 menit ya. Molornya hampir 1 jam. Iya, tapi insya Allah saya buat cepat Pak Joko. Iya, iya Pak. Monggo Bapak Ibu biar cepat selesai. Mungkin dari Bapak Ibu ada perwakilan untuk mempresentasikan sedikit kelompoknya Bu Nelly. Kelompok berapa tadi Bu? Bu Nelly. Monggo Bu Maaf, Nelly. Pak. Yang lain saja, Pak. Belum, Pak. Oh belum siap. Yang sudah siap, Ya, nggak apa Bapak ya, Ibu. monggo yang siap, yang sudah siap. Selesainya tadi sampai mana nanti ditambahkan di luar Zoom, nggak apa-apa Bapak Ibu. Untuk gambaran sedikit mengenai desain pembelajaran. Sinten Pak Joko untuk perwakilan. Silahkan, Bu Kusnul. Dibacakan tadi hasil kerja kita, nggak apa-apa. Daripada nunjuk temennya, nggak apa-apa. Kita sendiri aja yang maju. Nih kelompok Terima saya, kasih Pak. Pak. Ya, Oke. ya, silakan. Daripada nunjuk Seadanya. temannya. Nah, nanti kalau nanti kalau Ini temannya juga loh. oh iya ini teman temannya lu. Silakan nanti kalau ada sesuatu yang kurang biar bisa dipaskan oleh Pak Febri nanti. Oke. Siap. Tadi kita Di sudah diskusi. di share screen nggih, Bu Kusnul. Saged Oh, nggih di ini share screen. beda beda laptopnya, Pak, Di laptop. soalnya. Iya. Pak Joko bisa minta tolong di share screen. Kelihatannya nganu, filenya nggak ada di saya itu, Pak. Oh, Iya, di mana ini filenya? Filenya di Bu Kusnul, di laptopnya Bu Kusnul. Laptopnya beda, Pak. Laptop beda iya. ya? Atau saya bantu share screen bisa dikirim di grup kelas Bu Kusnul. Oh ya. Iya, ini biar dikirim dulu. Tapi nggak usah diselesaikan loh Bu Kusnul. Udah kok, Pak. Iya. Sudah Sudah ya? dikirim Bu Kusnul? Sudah masuk? Sebentar saya cek di grup kelas nggih. Oh nggih, sebentar saya download. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Masih loading Bapak Ibu, ditunggu sebentar nggih.
Bentar saya share screen masih loading sebentar ya Bapak Ibu. Ditunggu sebentar. Sudah muncul Bapak Ibu LK-nya? Sudah, Pak Febri. Baik. Monggo Bu Kusnul Fauziah Nur Aini. Oke, jadi kita dari kelompok 1 atau 3 tadi sudah berdiskusi. Ya, jadi yang kita ambil mapelnya adalah fikih yang kelas 9. Kurikulumnya ini kita kurikulum K13. Alokasi waktunya kita di sini 2 kali 40 menit. P5RA-nya kita ambil praktik sholat jenazah. Nah, untuk tema pembelajarannya di situ adalah tema sholat jenazah. Untuk sasaran capaian, capaian pembelajarannya, siswa mampu mendemonstrasikan atau memperagakan sholat jenazah dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran tersebut, peserta didik mampu atau bisa mendemonstrasikan sholat jenazah dengan baik dan benar. Untuk sasaran penguatan literasinya, kita mengambil dari literasi membaca dan juga sosial budaya, karena nantinya kita juga perlu di situ mengembangkan membaca dan juga untuk diterapkan di lingkungan masyarakat kita. Untuk sa- se- sudah Pak, sampai situ Pak Febri. Sudah nggih? Baru sampai situ, ya. Ya, terima kasih Bu Kusnul dan kelompok rekan-rekan kelompoknya Bu Kusnul ada Bu Endang, Pak Joko, Bu Dewi dan Pak Dwi. Ini kelompok 3 apa kelompok 1 Bu tadi Bu? Saya juga bingung Pak. Nggak apa, kalau disepakati mawon Pak Joko nanti kelompok 1 sampai 4 itu siapa saja di-share di grup kelas nggak apa-apa Pak, supaya tidak bingung. Oh ya, Siap, insya Ya, Allah. paling Insya Allah ini nanti kami data, Pak siap. Febri nanti. Ini sudah betul nggih Bu Kusnul dan ya. rekan-rekan peserta pelatihan kelas JTI 2044. Mungkin perlu ditambahkan di sasaran penguatan literasi ini dijelaskan Bu Kusnul ya. Misalnya literasi membaca itu masuk CK berapa, misalnya ada CK 4 di situ menemukan informasi tersurat dan mengidentifikasi kata kunci yang efektif begitu Bu Kusnul, dan literasi sosial budaya itu dijelaskan eh, konten dan subkontennya itu apa. Kemarin itu kita pelajari ada 3 konten nggih Bapak Ibu literasi sosial budaya nggih. Ada komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif. Nah, itu bisa dikaitkan dengan konten yang mana dan subkontennya itu apa. Mungkin itu Bapak Ibu dari tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak. Iya, Bapak Ibu, ini sudah betul nanti di pelatihan besok dengan Pak Dr. Ahmad Saiful itu kan menyusun skenario pembelajaran. Mungkin ini bisa dilanjutkan sampai langkah-langkah atau sintak ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat dari model pembelajarannya apa, kemudian sintaknya tinggal di copy paste di LK ini. Tinggal diganti judul LK-nya aja Bapak Ibu sesuai dengan tugasnya seperti itu. Oh, iya. Jelas nggak Bapak Ibu? Nah, untuk refleksi nih Bapak Ibu tadi terakhir, saya bacakan aja Bapak Ibu ya biar cepat. Jadi saya minta ada salah satu dari Bapak Ibu untuk merefleksikan kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Bagian mana sih yang paling mungkin diterapkan di kelas pada madrasah Bapak Ibu? Mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa membantu saya untuk merefleksikan
pelatihan pada materi desain pembelajaran ini, Bapak Ibu. Saya mau dengar suaranya Pak Dwi Nur Hamid. Pak Dwi, boleh bantu saya, Pak Dwi? Halo, Pak Dwi. Suara saya terdengar jelas nih, Pak Dwi. Iya Pak Febri. Iya, Pak Dwi. Saya boleh minta bantuannya untuk merefleksikan kegiatan kita kali ini, Pak Dwi, mengenai desain pembelajaran. Desain pembelajaran. Atau mungkin bagian yang mana menurut Pak Dwi itu perlu kita semua lebih cermat untuk memahaminya agar bisa paham, Pak Dwi. Bebas, Pak Dwi. Monggo. Mohon maaf Pak Febri, malah saya kurang begitu memahaminya Pak Febri. Kurang Oke. menguasai. Oke, Pak Dwi nanti tadi masuk kelompok berapa, Pak Dwi? Oh, satu tadi ya, sama Kelompok Pak Joko nggih. Ya, Pak Dwi intinya pada desain pembelajaran ini meneruskan dari materi sebelumnya model-model pembelajaran, tapi di pelatihan kali ini para peserta itu diharapkan dapat mengaitkan Pak Dwi dari materi literasi membaca, kemudian literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya yang dituliskan pada desain pembelajaran Pak Dwi. Iya Pak. Oke, Pak Dwi. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau memberikan sedikit refleksi hari ini. Bu Dia Ayu, bisa bantu saya Bu Dia untuk merefleksikan kegiatan sedikit ya Bu. 2 kalimat Bapak Ibu. Bu Dia, Apa Pak Bi? untuk kegiatan Gimana ya? kita kali ini mengenai desain pembelajaran, mungkin ada yang mau disampaikan untuk menutup pembelajaran Ya, siang ini. kalau menurut saya Pak ya, perlu perlu di perlu ditingkatkan untuk anak-anak itu dalam literasi, khususnya literasi membaca. Kalau literasi membaca dari awal anak-anak itu tidak dibiasakan untuk literasi membaca, otomatis bakal kesusahan untuk ke literasi numerasi, apalagi literasi sainsnya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Dia. Oke. Bu Dia dari MTS Mambaul Hikmah nggih, Bu Dia. Dari MTS Mambaul Hikmah nggih, Bu Dia. Iya Pak, Di kecamatan mana, Bu? Bu Dia? Paran Pak. Oh iya, Pak Aron. Dekat MTS 8 atau 9 itu, Bu? Enggak, pertengahan Pak, di sebelumnya MTS 4 atau 5. Oh, MTS 4 Pertengahan nih. itu. Di daerah Paron nggih, Bu? Iya. Ada Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan refleksi hari ini? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup ya Bapak Ibu. Nanti LK desain pembelajaran bisa diselesaikan sampai hari Jumat ya Bapak Ibu. Tidak perlu terburu-buru. Mungkin di materi selanjutnya mengenai skenario itu bisa menambah wawasan Bapak Ibu mengenai desain pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa absen Bapak Ibu di LMS ya. Itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan pembelajaran hari ini selain dengan rekaman yang saya kirimkan ke panitia Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk foto Pak Joko, bisa bantu saya foto Pak Joko untuk menutup. Mungkin Insya Allah bisa, Pak Ruby. view Ya. dari Zoom-nya Bapak Ibu bisa Iya. diganti. Sudah ya teman-teman, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi yuk. Teman-teman sekali lagi yuk.
Salam Akmi, Pak. Oh, Diundang ya, Pak. nggih. Monggo, Bu, di-on-kan Satu, kameranya, kemudian salam Akmi. 2, 3. Hmm. Sampun nggih, Pak Joko. Ampun, pun, Pak. Terima kasih, Pak Joko. Sama-sama, Bapak. Mari Bapak Ibu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis nggih Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk pelatihan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. istirahat Bapak Ibu. Insya Allah, Mas. Nggak istirahat, Mas. Kerjakan tugas. Oh, langsung. Nggih. Iya, iya, iya. Ya, selamat. Monggo Ya. Pak Joko, terima Iya, kasih iya, iya, banyak. iya. Saya Assalamualaikum. izin Iya, end meeting nggih. iya, monggo, monggo.